Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gerbang Misteri 13 di segmen Kisah Malam. Alam nyata memang berdekatan dengan hal-hal gaib, begitu pula jin dan setan. Mereka hidup dan tinggal di antara manusia. Meskipun berada di alam yang berbeda dan tidak terlihat kasat mata oleh manusia, terkadang jin dan setan muncul untuk mengganggu manusia. Di sini saya akan membahas makhluk halus yang sangat fenomena, yaitu genderuwo. Genderuwo diduga berasal dari bahasa Kawi, Gandarwa, yang berakar dari bahasa Sanskerta, Gandharva. Gandarwa dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, yang saat itu merupakan kepercayaan dominan dan Hindu-Buddha di Nusantara. Digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia, berjenis kelamin pria, dan biasanya genderuwo suka tinggal di batu besar, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut lembab, sepi, dan gelap. Kehadiran mereka terkadang bisa dirasakan oleh orang awam, misalnya bau singkong dibakar, disertai lempar-lemparan benda kecil, bahkan bayangan-bayangan hitam tinggi. Gondorwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa Gondorwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia, khususnya kaum Hawa. Gondorwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang sangat iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Gondorwo kadang senang menepuk bokong perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Salah satu kegemaran Gondorwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri yang kesepian, yang ditinggalkan suami, atau para janda. Bahkan kadang Gondorwo bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dan percaya atau tidak, jika Gondorwo yang sedang hasrat tinggi, makhluk Gondorwo ini dapat melakukan hubungan seksualnya sebanyak 100 kali dalam satu hari. Karena memang sosok Gondorwo ini terkenal dengan sosok yang memiliki birahi yang sangat tinggi dibandingkan makhluk-makhluk astral lainnya. Belum lama, publik juga dikejutkan dengan pengakuan artis cantik DJ Baby V. Baby V belak-belakan mengaku pernah berhubungan intim dengan makhluk halus sejenis Gondorwo. Tak tanggung-tanggung, Baby V pernah 6 kali berhubungan intim dengan Gondorwo. Bukannya takut, Baby V malah asik dan mengakui menikmati. Pemirsa, dia itu datang di saat aku tidur kan, dan tidurnya itu pas maghrib gitu loh. Dan aku tidurnya tuh selama 20 menit, tapi aku menikmati banget. Dan setelah aku sadar, aku tuh merasa kayak di dalam hati nih ngomongnya, oh enak banget. Jadi dia datang lagi yang kedua kalinya. Dan itu memang benar-benar lebih jago dibanding manusia gitu. Dan benih dari Gondorwo tersebut dipercaya dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari Gondorwo. Konon, mereka yang disukai Gondorwo akan sulit jodohnya karena akan sulit dihalang-halangi oleh makhluk tersebut. Dan Gondorwo itu akan terus mengejar wanita idamannya sampai si Gondorwo itu bisa menikahinya. Nah, apakah kalian pernah bermimpi berhubungan intim dengan seorang kekasih? Bisa jadi itu adalah ulah dari Gondorwo yang masuk ke dalam mimpi kita dengan wujud rupa manusia. Gondorwo laki-laki sendiri memiliki julukan Memedi, sementara Gondorwo perempuan memiliki julukan Wewe. Menurut kepercayaan Jawa, tidak semua Gondorwo itu bersifat jahat. Ada pula Gondorwo yang bersifat baik. Gondorwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Gondorwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Gondorwo yang baik seringkali membantu manusia seperti menjaga tempat keramat atau rumah dari orang yang jahat. Pernah juga terdengar bahwa Gondorwo yang bersifat baik kadang-kadang membantu menyunat anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Kasus tersebut sering terjadi, salah satunya dikutip dari laman The Asian Veteran Indonesia, seorang bocah yang berusia 3 tahun yang tinggal di daerah Ciputat dan mereka adalah keluarga miskin.
Bocah tersebut mengakui secara tiba-tiba dihampiri oleh sosok pria berbaju putih yang dikiranya seorang dokter. Dan akhirnya, bocah 3 tahun tersebut disunat oleh orang yang dianggapnya dokter. Namun anehnya, dokter tersebut tidak mengiming-imingi sesuatu. Kejadian serupa juga pernah terjadi di daerah Nganjuk. Seorang anak kecil yang sedang bermain di ladang tiba-tiba dihampiri oleh sosok yang berjubah putih tanpa disadari oleh bocah tersebut. Tiba-tiba, berita pun berhembus semakin kencang bahwa Zidan telah disunat oleh jin. Dari pengakuan salah satu anak yang ikut bermain bersama Zidan saat itu, ia melihat ada sesosok kakek tua berjubah putih yang sedang memeluk Zidan. Namun karena melihat pemandangan yang tak biasa itu, teman Zidan ini pun lari ketakutan. Zubet kelas piro? Kelas satu. Kelas di mana? Di sekolah ini. Kesian ke motor satu. Kamu main? Main nanti. Main. Terus? Hah? Terus? Terus Iya. cari turun. Terus? Karena nggak merasakan apa-apa saat itu? Enggak. Terus? Tahu-taunya gimana? Tahunya gimana? Main gitu. Pas mandi gimana? Sakit nggak waktu